Hukum perdagangan internasional. Materi pembahasan. Latar belakang. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat dengan semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas dikarenakan sifatnya lintas batas. Pada awalnya, hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu. Tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan, maka hubungan dagang tersebut turut melibatkan para pedagang dari negara lain. Adapun kegiatan ekspor-impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Pengertian, hukum dagang internasional adalah alat yang memungkinkan berbagai pelaku ekonomi untuk menjalin hubungan komersial internasional yang dibingkai oleh hukum. Hukum perdagangan internasional merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan beberapa cabang hukum, yaitu hukum dagang, hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum pembayaran internasional, dan mengacu pada berbagai sumber hukum nasional, konvensi internasional, dan lex markatoria. Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak, 2. Prinsip dasar pax sunt servanda, ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Kebebasan para pihak dalam berkontrak merupakan prinsip universal dasar dalam hukum perdagangan internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati termasuk forum penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, kepentingan umum, meliputi persyaratan yang ditetapkan masing-masing sistem hukum. Prinsip dasar pax sunt servanda. Prinsip yang mencaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum. Tujuan hukum perdagangan internasional yang pertama mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 2. Untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara. 3. Meningkatkan standar hidup manusia. 4. Meningkatkan lapang tenaga kerja manusia. 5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual barang beli. Asas-asas. Yang pertama ada asas teritorial, yang kedua ada nebis in idem, yang ketiga ada pax sunt servanda, yang keempat ada hingga inviolability and immunity. Kelemahan hukum dagang internasional. Hukum perdagangan internasional sebagai besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal tersebut mengakibatkan aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam melaksanakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, atau tidak memaksa. Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis.